Pagi yang baik bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sukacita dan kemenangan bersama dengan Kristus Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa sebelum mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, berkati kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pada kesempatan ini. Jadikan penuntun pelita yang menerangi kaki jalan kehidupan kami, sehingga kami tidak tersesat tapi sampai pada kehendak rencana Tuhan di dalam hidup kami. Berkati semua pendengar di dalam nama Yesus, baik hari ini, esok, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan. Biarlah kebenaran ini menjadi berkat bagi setiap yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar bagaimana Rasul Yohanes mengingatkan akan kita mengenai tulisannya di dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan seterusnya. Bapak Ibu, kita memperhatikan bahwa surat pertama yang ditulis oleh Yohanes ini, saudaraku, kita melihat bahwa ini ditulis sekitar tahun 80 sampai 85 Masehi. Ini ditulis oleh Yohanes, yaitu Rasul Yesus Kristus. Surat ini Bapak Ibu ditulis di kota Efesus dan dikirimkan kepada orang-orang percaya yang berada di Asia Kecil. Nah, penulisan surat Yohanes ini dilatar belakangi oleh munculnya guru-guru palsu. Guru-guru palsu pada waktu itu. Dan tentu tulisan ini juga berkaitan dengan kehidupan gereja pada zaman kita sekarang ini. Tentu tulisan ini sangat erat berkaitan dengan kehidupan gereja pada zaman sekarang ini. Nah, Yohanes mengidentifikasi mereka dengan menyebut mereka antikristus. Hal ini saudaraku bisa kita baca di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. Saudara, dikatakan di sana, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebutan antikristus yang dilabelkan sebagai sebutan bagi orang-orang pada waktu itu sebagai orang-orang yang berusaha menyesatkan gereja atau orang-orang percaya pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes menyebut mereka sebagai antikristus. Orang-orang yang tidak percaya pada waktu itu Yesus adalah Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya pada waktu itu dalam tindakan mereka tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Ini Rasul Yohanes dengan tegas menyebut mereka sudah antikristus loh. Antikristus. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus sampai hari ini sesungguhnya itu sudah
sudah menjadi antikristus. Sebab pada waktu itu juga Yohanes sudah menyebut mereka sebagai antikristus. Ya, orang-orang yang pada waktu itu, saudara, ya, ada guru-guru palsu. Ada guru-guru yang mengajarkan, yang menyesatkan dengan berkata, jangan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, jangan sungguh-sungguh beribadah, jangan sungguh-sungguh berdoa, jangan sungguh-sungguh berpegang kepada firman, jangan jadikan firman sebagai harapan, jangan bangun pengharapanmu di atas kebenaran firman Tuhan dan sebagainya. Pada waktu itu dengan tegas, dengan jelas diingatkan kepada kita oleh tulisan Yohanes ini bahwa pada waktu itu Yohanes sudah menyebut mereka sebagai antikristus. Jadi jangan salah kalau ada orang-orang yang memberikan hidupnya tanggung-tanggung kepada Tuhan, main-main dengan Tuhan, bahkan Rasul Yohanes ini ya sudah menyebut mereka pada waktu itu sebagai antikristus, saudara. Ya, sudah menyebut mereka sebagai antikristus. Jadi hati-hati ya, kalau kehidupanmu ya masih menyesatkan orang dengan berkata, untuk apa kamu beribadah sungguh-sungguh? Untuk apa kamu mati-matian memikul salib? Untuk apa kamu memberikan dirimu berjuang mati-matian mempertahankan ya? Belum tentu itu nanti akan menjadi harapan yang sesungguhnya bagimu. Nah, pada waktu itu orang-orang seperti ini, Yohanes sudah menyebut mereka antikristus yang menyesatkan, yang menghalangi iman orang percaya untuk membangun pengharapan mereka di atas batu karang, yaitu pribadi Yesus lewat mendengar firman. Dan pada waktu itu orang-orang kayak begitu yang menghalang-halangi itu atau yang menyesatkan itu jelas Yohanes sudah menyebut mereka sebagai antikristus. Sebab tadi saya sudah katakan bahwa penulisan surat Yohanes ini dilatar belakangi oleh munculnya guru-guru palsu, orang-orang yang menghambat gereja percaya kepada Tuhan. Gereja yang saya maksud adalah orang-orangnya, ya, orang-orang yang mencoba membimbangkan, menggoyahkan iman dan pengharapan anak-anak Tuhan pada waktu itu. Ini Rasul Yohanes sudah menyebut mereka sebagai antikristus. Ya, sudah menyebut mereka sebagai antikristus dan dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi orang-orang yang menghambat saudara sungguh-sungguh, ya, orang-orang yang menghambat saudara, ya, Rasul Yohanes menyebut mereka itu orang-orang antikristus. Dan tidak heran di kemudian hari saudara akan menemukan mereka akan menjadi golongan antikristus yang menerima cap 666 pada dahi dan tangan mereka. Nah, makanya mulai dari sekarang mari kita latih diri kita, Bapak Ibu, bagaimana supaya hidup ini benar-benar sungguh-sungguh di dalam membangun pengharapan kita di atas dasar batu karang, yaitu Kristus, lewat mendengarkan firman Tuhan. Karena dasar rumah pengharapan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, ya. Jadi jangan sampai kita digoyahkan. Nah, orang-orang seperti ini dikatakan oleh Rasul Yohanes sebagai orang yang menyesatkan gereja atau menyesatkan orang-orang percaya pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini Rasul Yohanes menyebut mereka sebagai penyesat, ya, sebagai penyesat.
Jadi kalau iman saudara digoyahkan, kesungguhan saudara digoyahkan, ibadah saudara digoyahkan, di dalam saudara melakukan iman percaya digoyahkan, tetangga-tetangga saudara menggoyahkan, ya itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Rasul Yohanes sudah menyebut mereka sebagai antikristus dan penyesat. Pada ayat 26 dituliskan di sana, semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi orang-orang yang menghalangi kamu sungguh-sungguh, menghalangi kamu, itu Rasul Yohanes sudah menyebut mereka itu antikristus. Dan Rasul Yohanes juga menegaskan mereka itu adalah para penyesat. Ya. Jadi jangan saudara anggap mereka itu adalah orang-orang yang bukan antikristus. Sudah masuk dalam golongan antikristus, atau masih memungkinkankah mereka diselamatkan? Ya puji Tuhan, kalau mereka mau bertobat masih memungkinkan mereka diselamatkan, karena mereka masih belum menerima cap antikristus. Tetapi kalau terus mereka tidak mau bertobat, sudah antikristus dan para penyesat. Ya, para penyesat. Sebab kenapa dikatakan para penyesat? Sebab di dalam ayat 26-nya dituliskan, semua itu kutuliskan, kata Rasul Yohanes, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi itu sudah para penyesat. Ya, sudah para penyesat. Nah, kita menemukan saudara, mereka ini juga disebut Yohanes bukan saja sebagai penyesat, sebagai antikristus, tapi juga Yohanes menyebut mereka sebagai pendusta. Pendusta yang mendustai kebenaran. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Ya. Di sini kita melihat bahwa Rasul Yohanes menyebut mereka juga sebagai pendusta. Sebutan-sebutan mereka menurut Yohanes, mereka antikristus, mereka adalah para penyesat, dan mereka adalah para pendusta. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Orang yang tidak sungguh-sungguh. Bukankah kalau saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, saudara harus taat kepadanya, saudara harus beribadah kepadanya, saudara harus menyembahnya dengan segenap hati. Tapi ketika mereka melakukan itu hanya sekedar, ya itu adalah pendusta menurut Yohanes di sini. Mereka sudah masuk dalam golongan pendusta, orang-orang yang tidak mengakui kemahakuasaan Yesus Kristus, kedaulatan Yesus Kristus dalam hidup manusia. Mereka berpikir bahwa ya kalaupun sekedarlah sudah cukup. Ya, Alkitab mengatakan mereka sudah antikristus, sudah sebagai penyesat, dan sudah sebagai pendusta, mendustai kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Jadi mereka penyesat, mereka pendusta, dan antikristus. Sudah jelas ya, antikristus, yaitu dia yang menyangkal. Mereka menyangkal Bapa, mereka menyangkal Anak, menyangkal kuasanya, menyangkal kedaulatannya dalam hidup manusia. Jadi dia berdaulat. Hidup kita ini menurut Alkitab bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita ada yang empunya. Yang empunya kita adalah Tuhan. Dia yang memiliki hidup kita. Waktu kita buat dia, hidup kita buat dia, nafas kita buat dia, tubuh jiwa roh kita buat dia, seluruh hidup kita buat dia. Apa yang kita punya semuanya adalah buat dia, bagi hormat dan kemuliaan bagi namanya. Tidak ada yang kita pertahankan, karena semua adalah milik daripada dia.
Hidup kita saja milik Dia. Dia sudah beli kita dengan harga yang mahal oleh darah dan nyawanya sendiri yang Ia pertaruhkan bagi kita di atas kayu salib. Nah, kita melihat di sini saudara, Rasul Yohanes menyebut mereka antikristus, pendusta-pendusta, ya, pendusta-pendusta. Juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyebut mereka sebagai penyesat dan sebagainya, ya. Tapi di sini juga kita menemukan bahwa tidak cukup hanya antikristus sebutan mereka. Tidak cukup bagi Yohanes menyebut mereka sebagai hanya penyesat. Tidak cukup bagi Rasul Yohanes menyebut mereka sebagai pendusta saja. Tapi ditambah lagi, Rasul Yohanes menyebut mereka sebagai nabi-nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu. Ya, 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka pergi ke seluruh dunia mempengaruhi iman orang-orang percaya. Ya, mereka ada juga yang berpura-pura mempertuhankan Yesus sebagai Tuhan, tetapi sebenarnya itu hanya di perkataan. Itu hanya supaya mereka mendapatkan pengakuan di lingkungan bahwa mereka itu adalah pengikut Tuhan. Padahal sebenarnya dalam perilaku mereka, dalam tindakan mereka, mereka adalah orang-orang yang ternyata tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tidak sungguh-sungguh mentaati Tuhan, tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi di dalam banyak hal ternyata mereka menyangkal kekuasaan dan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, kita melihat ciri-ciri guru-guru palsu ini yang saat ini juga sangat berkembang, mulai dari zaman Yohanes menulis daripada surat ini pada tahun 80 sampai 85 Masehi. Kita melihat Bapak Ibu, ya, bagaimana ciri-ciri mereka, ya, yaitu tadi sebagai antikristus, sebagai penyesat, sebagai pendusta, sebagai nabi-nabi palsu. Apa ciri-ciri mereka? Dikatakan saudaraku, mereka menyebutkan Yesus adalah manusia biasa. Yesus bukanlah Kristus yang diurapi oleh Allah. Berarti menurut mereka kealahan Yesus ditolak habis oleh mereka, ya. Sebab dalam ayat 22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Ya. Mungkin ini di sini saudaraku kita harus berhati-hati benar. Ya. Sering sekali ya, bukan hanya orang-orang di luar daripada Kristus. Tapi sungguh-sungguh juga termasuk orang-orang yang sudah mengatakan menerima Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau sudah menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Karena kenapa ini penting Bapak? Ini tidak gampang. Karena begitu banyak orang Kristen, mereka berpikir bahwa mereka sudah Kristen. Padahal tidak. Mereka berpikir bahwa mereka adalah sudah anak Tuhan. Padahal belum. Nah, ini penting Bapak Ibu. Penting.
Nah, di sini kita melihat bahwa siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Sudahkah kita benar-benar sebagai seorang pengikut Kristus dan tidak menyangkal? Ini perlu kita renungkan. Karena begitu banyak orang Kristen. Tapi ketika mereka di dalam pengiringan akan Kristus, ternyata dalam tindakan perbuatan mereka, mereka menyangkal habis Tuhan dalam perbuatan mereka. Mereka tidak mau taat kepadanya. Mereka tidak mau melakukan firman-Nya. Mereka bersungut-sungut ketika mereka mendengar firman. Dan Alkitab berkata itu adalah bentuk penyangkalan. Bentuk penyangkalan. Saudara, hidup ini saudara, ketika kita mengakui Yesus itu Tuhan dalam hidup kita, Yesus itu Raja yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, maka tidak boleh dipungkiri, harus disertai dengan ciri-ciri ketaatan kita kepadanya, sikap dengar-dengaran kita kepadanya. Kalau tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka orang-orang seperti itu dikatakan mereka telah menyangkal Kristus sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka. Dan penyangkalan itu Rasul Yohanes menyebut mereka sebagai antikristus. Nah, apakah saudara sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan, sebagai tebusan darah Yesus, sudahkah saudara sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus taat kepadanya, taat mutlak? Tanpa ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu dipikirkan bagaimana ini, bagaimana itu, taat. Makanya orang Kristen itu, saudara, digambarkan seperti prajurit. Ketika komandannya memerintahkan dia taat. Tidak peduli apakah istrinya lagi melahirkan, tidak peduli apakah istrinya lagi menjerit-jerit, begitu dipanggil komandannya, berangkat. Apakah kita sudah sampai pada tingkat itu? Kalau tidak, saudaraku, saudara adalah orang-orang yang menyangkal Kristus. Dan Alkitab berkata mereka itu adalah antikristus. Jadi untuk menjadi seorang pengikut Kristus, oh itu bukan gampang. Bukan karena kita, saya pengikut Kristus, sudah. Bukan. Saudara harus buktikan lewat sikap saudara bagaimana menghargai firman yang diperdengarkan kepada saudara, bagaimana sikap saudara saat mendengarnya, dan bagaimana saudara bersikap dalam melakukan perintah-perintah firman. Supaya jangan pada akhirnya saudara menjadi orang yang tidak sungguh-sungguh. Sebab Alkitab berkata, siapakah antikristus itu adalah dulu mereka termasuk pada golongan kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ada pada golongan kita. Maksudnya, sekalipun mereka belum meninggalkan kekristenan, sekalipun mereka belum meninggalkan kewargaan mereka sebagai anggota gereja, mereka belum tanggalkan itu. Mereka belum sangkal akan hal itu. Tapi dalam tindakan mereka, dalam sikap mereka, mereka tidak sungguh-sungguh taat. Mereka mendengar firman Tuhan bersungut-sungut. Mereka mendengarkan firman Tuhan mengeraskan hati. Mereka tidak mau bekerja sungguh-sungguh buat Tuhan. Mereka tidak mau melakukan perintah Tuhan. Alkitab mencatat mereka telah menyangkal Yesus berdaulat sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka adalah antikristus. Jadi jangan saudara pikir bahwa
semua orang Kristen akan masuk surga, enggak. Mari kita tarik pelajaran. Pada zaman Nuh, berapa banyak orang? Hanya 8 orang kok yang diselamatkan. Hanya 8 orang. Itu air bah menggenangi seluruh bumi pada waktu itu. Berapa banyak orang? Hanya 8 orang yang diselamatkan. Pada zaman Lot, berapa banyak orang yang diselamatkan? Lot, istrinya, 2 putrinya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan baik-baik. Kebenaran ini akan terulang kembali sebagaimana kejadian pada zaman Lot, sebagaimana kejadian pada zaman Nuh, akan terulang demikian pula pada waktu kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Persis sama, tidak jauh beda kata Alkitab. Cara hidupnya seperti itu, hidup dalam dosa, jual beli. Mereka sibukkan diri mereka membangun dan sebagainya, hidup dalam kejahatan, kawin cerai, pokoknya suka-suka mereka, hidup mereka tidak mau diatur oleh Tuhan, mereka tidak mau diatur oleh firman, mereka hidup suka-suka mereka. Dan Alkitab mencatat sampai tiba hari kemurkaan Tuhan, Tuhan kirimkan api belerang di Sodom, Tuhan kirimkan air bah pada zaman Nuh. Dan saudaraku, akhirnya mereka ditimpa kebinasaan. Dan hanya 8 orang yang diselamatkan pada zaman Nuh. Dan hanya sekitar 4 orang yang diselamatkan pada zaman Lot kurang lebih. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga akan terjadi pada zaman kedatangan anak manusia. Dan saudara, yang terjadi pada zaman Lot, mereka mengejek Lot kalau mengajak mereka untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Pada zaman Nuh, mereka mengejek Nuh kalau tidak benar air bah akan datang, dan mereka menuduh Nuh gila karena ia membangun batra di atas gunung, dan mereka menertawakan dia. Dan itu tidak gampang, seratusan tahun Bapak Ibu mereka mengolok-olok Nuh, dan itu bukan tidak menyakitkan. Itu bukan enak Bapak Ibu. Kalau sehari saja kita diolok-olok sudah sakit perasaan. 100 tahun Nuh menyelesaikan batra itu, dan dia menerima caci maki tiap hari. Dan itu tidak gampang. Ya. Dan mereka berpikir, 1 hari kami sudah lalui, mana air bahnya? 2 tahun kami sudah lalui, mana air bahnya? 10 tahun kami sudah lalui, mana air bahnya? 50 tahun mereka sudah lalui, mana air bahnya? Dan wajar mereka mengolok-olok, no, kami dari dulu juga kami hidup kayak begini, nggak ada air bah. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah firman Tuhan dapat dibatalkan? Tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Saudara percaya atau tidak, air bah tetap turun. Dan Alkitab mencatat Bapak Ibu, semua mereka binasa di dalam air bah. Demikian juga terjadi pada zaman ini. Banyak orang mengolok-olok, banyak orang tidak percaya, banyak orang berpikir bahwa orang-orang kamu ini semua hanya mau ditipu oleh para pendeta dan sebagainya dan sebagainya. Untuk apa memikul salib? Untuk apa menyangkal diri? Untuk apa mati-matian memperjuangkan iman? Untuk apa mati-matian beribadah kepada Tuhan? Kamu itu semua sudah kena tipu. Dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu persis seperti pada zaman Nuh. Dan saudara pikir banyak yang diselamatkan? Sebab dikatakan seperti zaman Lot, seperti zaman Nuh, demikian terjadi pada zaman kedatangan anak manusia. Sifatnya seperti itu, dan yang diselamatkan juga tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda, hanya sedikit loh saudara. Hanya sedikit. Maka untuk itu mari saudara, selagi masih ada kesempatan ini gunakan. Kenapa air bah lama baru datang? Nuh saja menyelesaikan baterainya 100 tahun. Lama nggak? Lama. Lalu kenapa lama sekali? Artinya bahwa Tuhan
memberikan kesempatan kepada orang-orang itu bertobat, Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang dalam 1 minggu air bah akan datang pada waktu itu, dan mereka semuanya tiba-tiba binasa, mungkin kita berpikir Tuhan itu kejam. Tuhan itu sepertinya tidak adil. Tapi Tuhan memberi kesempatan sampai Nuh membangun Batra itu 100 tahun. Lama, saudara. Lama, dari generasi ke generasi. Lama. Tapi manusia itu diberi kesempatan malah tidak mau bertobat. Malah makin keras kepala, malah makin keras hati. Dan Alkitab berkata, setelah muncul pengamatan Yohanes, Rasul Yohanes pada waktu itu, orang-orang seperti itu menyebut mereka sebagai antikristus, sebagai penyesat, sebagai pendusta, dan sebagai nabi-nabi palsu. Itulah sebutan mereka sampai hari ini. Orang-orang yang ada di sekitar saudara, orang-orang yang kayak begitu sampai sekarang sulit percaya, mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan sebutan ini juga berlaku bagi zaman ini. Mereka adalah antikristus, penyesat, pendusta, dan nabi palsu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari perhatikan ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Tidak menyangkal dengan kata-kata. Saudara masih tetap sebagai orang Kristen. Saudara masih tetap sebagai anggota gereja. Tapi dalam perbuatan saudara menyangkal. Saudara tidak taat kepadanya. Saudara tidak mau dengar-dengaran akan dia. Saudara tidak mau sungguh-sungguh melakukan perintahnya. Saudara telah menyangkal. Dan sebutan yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini juga berlaku bagi orang seperti itu. Sebagai antikristus, penyesat, pendusta, dan nabi palsu. Pada ayat yang ke-23, sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi kalau kita sudah menyangkal baik Bapa maupun Anak, maka apa yang terjadi? Engkau tidak memiliki Allah dalam hidup. Engkau menyangkal dalam perbuatanmu. Mulutmu berkata Yesus adalah Tuhan, tapi tingkah lakumu tidak mau mentaati Dia. Tapi perbuatanmu menolak firman-Nya. Engkau, kata Alkitab, adalah antikristus, penyesat, pendusta, dan nabi palsu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka untuk itu dikatakan ya, mereka menyesatkan orang percaya. Ya, mereka menyesatkan dengan ajaran Yesus bukan Tuhan, tidak perlu, atau mereka mengajarkan tidak perlu sungguh-sungguh. Kalaupun sekedarlah cukuplah. Ya, ngapain ibadah dan sebagainya. Dan mereka mulai menyesatkan saudara, menghentikan kesungguhan saudara, menghentikan keseriusan saudara, menghentikan langkah saudara untuk membangun terus pengharapan saudara di atas dasar yang benar, firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang itu, kata Alkitab, mereka adalah antikristus, penyesat, pendusta, dan nabi palsu. Ya. Selanjutnya mereka juga, saudaraku, ya, menyangkal bahwa Yesus itu ya sebenarnya kalau Tuhan tidak perlu jadi manusia. Karena masa manusia jadi Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk itu saya mengingatkan kepada saudara dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu,
Anak Allah, Yesus Kristus, akan menyucikan kita daripada segala dosa kita. Jadi Bapak Ibu, jangan mau disesatkan, hiduplah di dalam terang. Karena Yesus itu adalah terang. Ya, kalau kita ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan Yesus Kristus. Kenapa kita beribadah? Karena kita mau bersekutu dengan Yesus Kristus. Kenapa kita harus sungguh-sungguh? Karena kita membuktikan kita mau sungguh-sungguh bersekutu dengan Dia. Kenapa kita mau baca Alkitab? Kenapa kita mau dengarkan firman-Nya? Karena kita mau bersekutu dengan Yesus. Ya, dan sebagai bentuk persekutuan kita, kita harus wujudkan, kita harus nyatakan dalam ketaatan kita kepada firman-Nya. Taat sepenuhnya, ya. Di dalam 1 Yohanes 1 tadi ayat 7 dikatakan kalau kita sudah beroleh persekutuan dengan Kristus yang adalah terang, ya, maka Ia akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Jadi bangun persekutuan kita dengan Tuhan, ya, karena itu akan membawa kita ke dalam pengudusan hidup, penyucian hidup. Karena Ia akan menyucikan kita dari segala dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah telah datang sebagai manusia, itu berasal dari Allah. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ya, dan pada waktu itu manusia bisa melihat dia, berperilaku, mewujud nyatakan sifat-sifat kealahan di dalam dunia ini. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, ya, ini langsung bersekutu, bisa bersama-sama, bisa melihat, bisa berinteraksi mereka dengan Yesus yang adalah Tuhan itu secara langsung pada waktu itu. Nah, saudara, tapi banyak orang yang mengatakan, Yesus itu Tuhan itu kok manusia, dan Tuhan itu kenapa manusia diangkat menjadi Tuhan dan sebagainya. Nah, ini saudaraku yang dikasih Tuhan, menggoyahkan iman dan pengharapan setiap kita. Dan akhirnya banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh mempraktekkan imannya dan sebagainya. 1 Yohanes 5 ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan roh lah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ya, kita terus lanjutkan 1 Yohanes 2 ayat 4, ya, sampai 5. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Inilah yang saya sebut tadi, sudah masuk dalam golongan antikristus. Ya, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Ya, itu tadi golongannya Bapak Ibu. Antikristus, penyesat, pendusta, nabi palsu. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, mengenal Allah, mengenal Yesus, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam orang itu tidak ada kebenaran. Ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi kalau saudara sudah menuruti firman Tuhan, maka saudara akan memahami, saudara akan mengetahui bahwa, atau kita dapat mengetahui orang itu, bahwa orang itu ada di dalam Kristus. Ya, ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik bagaimana supaya kita, saudara,
tidak masuk di dalam golongan antikristus, pendusta, penyesat, nabi palsu. Dikatakan barang siapa berkata aku mengenal dia tapi ia tidak menuruti perintahnya, orang itu sudah masuk dalam golongan 4 tadi. Antikristus, penyesat, pendusta, nabi palsu. Jadi bagaimana supaya saudara jangan masuk dalam golongan 4 itu? Saudara, mari kita belajar menuruti firman-Nya. Haleluya. Mari kita belajar menuruti. Berat, ya berat. Tidak gampang. Tapi mari kita menuruti firman-Nya, supaya saudara jangan masuk dalam golongan antikristus, jangan masuk dalam golongan penyesat, jangan masuk dalam golongan pendusta, jangan masuk dalam golongan nabi palsu. Mari kita turuti. Tidak menuruti firman Tuhan, saudara tidak berada di dalam Dia, tidak berada di dalam Tuhan. Saudara masuk dalam golongan 4 itu, yaitu antikristus, penyesat, pendusta, nabi palsu. Nah, selanjutnya jangan mengasihi dunia. Sebab ketika kau mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam. Kenapa tidak bisa mengasihi dunia? Ya, karena dunia ini, saudaraku, yang ada di dalamnya keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, kesombongan, itu yang ada di dalam dunia. Jadi orang yang mengejar perkara-perkara dunia, dibelenggu dunia, diikat dunia, mereka meninggalkan ibadah, mereka meninggalkan firman, mereka meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan persekutuan mereka dengan mengejar perkara-perkara dunia. Itulah orang-orang yang mengasihi dunia. Orang itu di dalamnya tidak ada kasih Tuhan, dan dia tidak pernah bisa mengasihi Tuhan. Orang itu tidak tinggal di dalam Tuhan. Orang itu masuk dalam golongan yang 4 tadi: antikristus, penyesat, pendusta, nabi palsu. Ya, karena mereka tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, segenap jiwa mereka, segenap akal budi mereka, dan segenap kekuatan mereka. Mereka tidak bisa mengasihi Tuhan, tapi mereka mengasihi dunia. Itu makanya mereka mengejar dunia sampai mereka rela meninggalkan Tuhan. Persekutuan mereka dengan Tuhan mereka tinggalkan, ibadah mereka tinggalkan, pelayanan mereka tinggalkan kepada Tuhan. Dan itulah orang-orang yang lebih mengasihi dunia. Dan orang-orang itu, saudara, tidak ada Tuhan di dalamnya. Kalaupun mereka menyebut Tuhan, itu hanya di mulut, di bibir, tapi dalam perbuatan mereka menyangkal Tuhan. Mereka lebih mengasihi dunia daripada Tuhan. Dan itulah orang-orang di zaman Lot, zaman Nuh. Mereka fokus kepada perkara-perkara kepuasan akan daging dan memuaskan tabiat-tabiat, keinginan-keinginan daripada daging mereka. Dan yang terjadi adalah kebinasaan. Maka di dalam nama Yesus, biarlah kita benar-benar boleh belajar sungguh-sungguh memahami siapa sebenarnya antikristus, penyesat, pendusta, dan nabi palsu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, mari turuti firman Tuhan. Jangan mengasihi dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Saudaraku, lalu bagaimana saya bisa bekerja? Bagaimana saya bisa mendapatkan makan? Saudaraku, lakukan firman Tuhan. Alkitab mencatat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan dalam hidupmu, utamakan persekutuanmu dengan Tuhan, utamakan firman-Nya, utamakan ketaatan pada firman-Nya, utamakan dengar-dengaran akan firman-Nya, utamakan melakukan firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah kebenaran daripada ajaran kerajaan Allah itu, maka semuanya akan ditambahkan. Dengan kata lain, bahwa berkat apapun yang saudara dapat peroleh di dalam dunia itu bukan yang utama, tapi itu hanya sebagai tambahan. Kalau di dalam bahasa Batak, ya, dikatakan odeng, saudara, ya, itu, saudaraku, tambahan, ya, tambahan, ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengenal, ya, dan mengerti siapa-siapa mereka yang masuk dalam golongan 4 itu. Begitu saudara tidak mau menuruti
firman, saudara sudah masuk dalam 4 menit. Begitu saudara menuruti yang ada di dalam kelainan dan sebagainya, kesombongan, ya, itu saudaraku semua berasal dari dunia, itu bukan berasal dari Tuhan. Nah saudara, sejak itu tidak ada Tuhan di dalam hidupmu. Yang ada di dalam hidupmu dunia dan segala isi. Itu yang mengisi hidupmu. Maka tidak heran engkau tidak perlu Tuhan. Ya, walaupun engkau perlu Tuhan hanya sebagai bentuk, ya, supaya ada pengakuan dunia engkau Kristen, engkau anak Tuhan. Padahal sebenarnya isinya bukan, tapi isinya dunia, mengasihi dunia, ya, dan segala yang ada di dalam. Maka olehnya di dalam nama Yesus lewat renungan pagi ini, kiranya dapat kita memahami kebenaran dan kembali kepada Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadilah anak